Bapak, kebijakan ini sudah kita sampaikan pada tanggal 11 Februari 2022, kebijakan terbaru terkait kurikulumnya. Tentunya pada saat kebijakan kurikulum ini kita sampaikan, sudah kita lakukan beberapa revisi regulasinya yang melandasi kebijakan ini. Tahun lalu sudah ada revisi terkait dengan peraturan pemerintah terkait dengan standar nasional pendidikan melalui PP nomor 57, dan ada beberapa pembaharuan. Di bulan Januari diterbitkan revisinya melalui PP nomor 4 tahun 2022, sehingga Ibu Bapak terkait standar nasional pendidikan ini mengacunya ke PP 57 dan tambahannya di beberapa pasal terkait dengan terutama Pancasila ada di dalam PP nomor 4-nya. Tindak lanjut dari adanya revisi PP, maka kita juga melakukan revisi terkait dengan standar nasional Permendikbud terkait standar nasional pendidikannya. Di sistem pendidikan kita memisah antara standar dan kurikulum. Jadi kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan. Terkait dengan standar nasional pendidikan kan kita ketahui ada 8, dan terkait dengan kurikulumnya, khusus untuk kurikulumnya itu yang diacu ada 4. Itu sudah ditegaskan dalam PP terbarunya. Dalam pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan yang dimaksud itu ada 4 yang terkait dengan diacu kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang perlu kami sampaikan pertama adalah dengan diterbitkannya standar ini, yang dicabut adalah standarnya, bukan kurikulumnya, karena kita memilah antara standar dan memilah kurikulum. Maka dengan terbitnya Permendikbud nomor 5, kita mencabut terkait dengan standar kompetensi lulusan untuk anak usia dini melalui Permendikbud nomor 137, untuk SD, SMP, SMA Permendikbud 20 tahun 2016, dan untuk SMK terkait SKL-nya di Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Nah, SKL-nya saja yang kita cabut, bukan kurikulumnya. SKL-nya sekarang mengacu kepada SKL nomor 5 tahun 2022. Sehingga baik kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan kurikulum darurat yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud ini mengacu ke SKL-nya, ke SKL yang terbaru. Karena SKL lama yang Permendikbud nomor 137, Permendikbud nomor 20 2016 termasuk 34 2018 terkait SKL-nya itu sudah dicabut. Nah, kurikulumnya masih tetap. Ibu Bapak, dalam SKL terbaru ini kalau Ibu Bapak nanti perhatikan, kita sudah menyelaraskan juga dengan kebijakan-kebijakan terkini terkait profil pelajar Pancasila, terkait dengan literasi numerasi yang salah satu dilakukannya melalui asesmen nasional. Ibu Bapak bisa cermati nanti di setiap standar kompetensi lulusan mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, SMA itu termasuk SMK, ada nilai-nilai terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6 yang dikaitkan, termasuk juga dikaitkan dengan literasi numerasinya. Jadi kebijakan yang sudah kita keluarkan terkait dimensi profil pelajar Pancasila itu sekarang menjadi kompetensi lulusan yang perlu dicapai oleh para peserta didik kita. Pembaharuan di dalam standar isi ini adalah, kalau sebelumnya standar isi itu memuat kompetensi, nah sekarang nih Bapak, di dalam standar isi itu benar-benar mencakup ruang lingkup materi saja. Jadi isi lingkup materi saja. Sehingga turun ke kurikulum 2013 diturunkan menjadi kompetensi dasar, turun ke kurikulum Merdeka menjadi capaian pembelajaran. Karena Ibu Bapak di dalam isi itu hanya ada lingkup materi saja. Maka turun ke K13 menjadi kompetensi dasar, turun ke kurikulum Merdeka menjadi capaian pembelajaran. Tidak bertentangan, sehingga masih tetap dirujuk juga baik K13 maupun kurikulum Merdeka serta kurikulum darurat. Ini yang perlu kami tekankan dahulu. Jadi dengan terbitnya dua Permendikbud SKL dan SI ini, yang dicabut adalah standarnya, bukan kurikulumnya. Kurikulumnya baik K13, darurat, Merdeka pun ini masih berlaku. Sebagai ilustrasi kan kita ketahui standar kompetensi lulusan SI yang terbaru, yang lama itu adalah tahun 2000.
kita terbitkan. Sedangkan regulasi kurikulumnya itu sebagian besar diterbitkan tahun 2014 kan sebelumnya kurikulumnya. Nah, dengan diterbitkannya SKL-nya belakangan bukan berarti yang regulasi kurikulum sebelumnya nggak berlaku. Selama isinya tidak bertentangan dan selama belum dicabut berarti masih tetap berlaku. Itu yang perlu kami sampaikan juga. Ini kan standar Komisi Lama pun 2016 kita terbitkan. Kurikulum itu kebanyakan K13 itu regulasinya masih tahun 2014. Jadi kita tidak menggugurkan yang sebelumnya walaupun muncul belakangan. Karena selama substansi isinya tidak bertentangan dan selama juga belum dicabut. Ini yang untuk kami tegaskan bahwa kurikulum 2013 sampai saat ini belum dicabut. Masih tetap berlaku. Kenapa? Karena kebijakan yang dilakukan oleh kementerian saat ini adalah belum untuk mengganti kurikulumnya. Kebijakan yang dilakukan saat ini oleh kementerian masih fokus dalam kondisi pandemi. Sehingga regulasi yang diterbitkannya itu lebih ke revisi penerapan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Masih dalam rangka kebijakan yang diperuntukkan untuk menangani masa pandemi. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2020. Jadi tahun 2020 kita mengeluarkan Kemendikbud nomor 719, yaitu pedoman penerapan kurikulum dalam kondisi khusus. Dalam kondisi khusus ini dimaknai dalam kondisi pandemi. Di mana pada tahun 2020 kita mengeluarkan 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan. 1, boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. 2, boleh menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu kurikulum 2013 yang KD-nya boleh, yang KD-nya itu sudah kita sederhanakan, sudah kita kurangi. Yang ketiga adalah menggunakan kurikulum 2013 dengan KD-nya disederhanakan secara mandiri. Jadi KD-nya itu silakan bikin sendiri, kembangkan sendiri, pilih sendiri. Nah, Kemendikbud nomor 56 itu merevisi opsi yang ketiga. Opsi yang ke-1 ini sudah dilakukan sejak 2013, sejak 2020. Opsi kedua pun sudah diberikan sejak tahun 2020. Nah, opsi yang ketiga ini yang kita revisi. Kalau sebelumnya itu KD ini silakan suka-suka lah pilih karena kondisinya waktu itu masih lumayan pandeminya lumayan gawat sehingga ada yang hanya ngambil hanya 1 KD saja. Materinya itu dipilih sendiri, benar-benar dipilih. Jadi antar satu sekolah dengan sekolah itu variasi yang diajarkan. Yang di sini ngajarin yang A, yang ini ngajarin yang B. Milih yang ada yang hanya mengambil sedikit dalam setahun mungkin karena mungkin sebulan sekali paling ketemunya juga dengan siswa. Nah, sekarang kan sudah mulai walaupun masih kondisi pandemi sudah dalam rangka mulai pemulihan. Maka pilihan ketiga inilah yang kita ganti, yaitu dipersilahkan menggunakan kurikulum merdeka. Kalau sebelumnya kurikulum mandiri, jadi KD-nya secara mandiri. Sehingga kebijakan ini sudah kita lakukan karena fokusnya masih kondisi pandemi, masih memulihkan pembelajaran, sehingga memberikan opsi-opsi kurikulum yang dapat digunakan. 1, K3 kalau masih merasa nyaman K13 silahkan lanjutkan K13. 2, kalau sudah mau menggunakan kurikulum darurat lebih tepat silahkan. Dan ketiga, sudah dipersilahkan menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini Ibu Bapak pada tahap awalnya mungkin penamaannya bervariasi. Pada tahap awal kita karena belum ada regulasinya bingung menyebut namanya, disebutlah kurikulum pembelajaran paradigma baru. Lalu pada saat diterbitkannya program sekolah penggerak dan SMKPK, kurikulumnya itu kita simpan dahulu di sekolah penggerak dan di SMKPK. Jadi dilaksanakannya itu hanya di sekolah penggerak dan SMKPK tahun 2021. Maka disebutlah kurikulum sekolah penggerak, kurikulum SMKPK. Lalu dalam proses pengembangannya, karena ini masih diperbaiki, masih dikembangkan, dan akan diperluas, maka belakangan disebut kurikulum prototipe. Di sekolah, di daerah banyak juga yang menyebut kurikulum 2022. Ada juga yang menyebut kurikulum operasional sekolah disebut KOS, gitu. Karena mungkin menyadarkan kurikulum 2006 disebut KTSP. Maka Ibu Bapak dengan terbitnya Kemendikbud 56 kita mempertegas nama kurikulumnya. Kalau sebelumnya belum ada nama sehingga penyebutannya variasi. Nah, sekarang sudah ada nama. Namanya adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu ini yang dimaksud yang sebelumnya kurikulum prototipe, sekolah penggerak, PSP, SMKPK dan lain-lain itulah yang dimaksud adalah kurikulum merdeka. Sekarang secara resmi sudah punya nama. Kalau sebelumnya belum ada namanya, belum ada nomenklatur.
Nah, kurikulum merdeka ini kalau tahun lalu itu hanya diimplementasikannya terbatas melalui program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan, maka di tahun ini, Ibu Bapak, dipersilahkan siapapun yang mau menggunakan, baik yang di bawah Kemdikbud maupun yang di bawah Keminag, Kemdikbud tentunya di bawah dinas kepanjangannya, silahkan boleh menggunakan kurikulum merdeka ini, tidak dibatasi, tidak ada syarat. Kalau sekolah penggerak kan dulu ada syarat, seleksi dan hanya di bawah Kemdikbud ya. Kalau sekarang siapapun silahkan boleh menggunakan kurikulum merdeka. Jika memang tertarik menggunakan kurikulum merdeka ini silahkan, tidak ada syarat-syarat ya, berarti silahkan mendaftar. Dan penerapannya nanti di kelas-kelas awal, di TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Baru tahun kedua ditambah kelas 1, kelas 2-nya. Jadi penerapannya bertahap. Ini dipersilahkan ke siapapun yang tertarik menggunakan. Saat ini kementerian membantu memfasilitasi kalau yang di bawah untuk melakukan pendaftarannya sampai tanggal 30 April untuk mendaftar menggunakan kurikulum merdeka ini. Kenapa? Mungkin perlu nanti penyesuaian dalam dapodiknya. Ibu Bapak, perlu kami sampaikan di dalam pengembangannya kurikulum merdeka ini juga terutama untuk mata pelajaran pendidikan agama, kita sepenuhnya kolaborasi dengan Kementerian Agama. Di sini Pendeta Non mungkin yang terlibat dari sejak awal penyusunan capaian pembelajarannya, lalu terlibat juga sampai membantu proses terkait dengan bukunya. Karena kita sepakat untuk agama ini secara substansi itu kewenangan dari Kementerian Agama. Secara pedagogik baru kita membantu secara pedagogik. Jadi timnya itu dari sejak awal ada tim secara substansi dari Kementerian Agama, lalu yang secara pedagogik dari Kemdikbud. Tetapkanlah capaian pembelajarannya oleh teman-teman Kementerian Agama, lalu ditetapkan, diusulkan ke kita yang menetapkan. Termasuk sampai ke contoh-contoh perangkat pembelajaran sampai ke buku teksnya. Buku teksnya pun para penyusunnya adalah rekomendasi dari Kementerian Agama. Dan terakhir setelah jadi pun tentunya dilakukan penilaiannya, difasilitasi dengan Kementerian Agama. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi penyusunan untuk mata pelajaran agama utamanya ini kita sinkronkan, kita komunikasikan dengan Kementerian Agama. Jadi tidak sendiri Kemdikbud khusus untuk yang terkait dengan mata pelajaran agama, yaitu dalam hal ini mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, ini mungkin di sini juga ada beberapa, terutama pendeta yang mungkin hafal bagaimana pengembangan sejak awal capaian pembelajaran di timnya, karena disusunnya bersama tim sampai ke memantau terkait penyusunan buku teksnya untuk mata pelajaran agama. Nah, Ibu Bapak, di dalam kurikulum merdeka ini, dalam pengembangannya kan kurikulum itu tidak dimulai dari nol. Hal-hal yang memang sudah baik dan sudah bisa dilakukan di 13 secara prinsip ya tetap dilanjutkan. Seperti kurikulum itu berbasis kompetensi itu sejak 2004-2013, ke 2004-2006-2013 kan kurikulum kita sudah berbasis kompetensi. Itu kan sudah memang arah kebijakan kita. Itu tetap sekarang pun kurikulum berbasis kompetensi. Lalu bagaimana kurikulum membangun holistik, sikapnya, pengetahuan, sosial, emosional semua dibangun. Nah, itu kan sejak 2004-2006 dilakukan, 2013. Sekarang pun kita tetap lakukan. Lalu bagaimana kurikulum itu membangun kontekstualisasi sesuai karakteristik daerah peserta didik, kontekstual ya, peserta didik. Nah, itu pun kan sejak 2004-2016 dilakukan, 2013 kontekstualisasi. Sekarang pun Ibu Bapak tetap dilanjutkan. Namun ada beberapa yang kita perbaharkan lagi ingin kita perkuat. Satu adalah kita ingin fokus kepada kompetensi-kompetensi yang esensial. Pada saat kita lakukan monitoring dan evaluasi, kita tanyakan kenapa capaian pembelajaran siswa baik berdasarkan hasil riset dalam negeri maupun hasil riset studi luar negeri seperti PISA, TIMSS, kok penalaran kemampuan siswa itu rendah. Jadi kalau dianalisis dari PISA itu mungkin hanya di bawah 10% yang bisa menjawab
soal-soal yang bersifat penalaran, sehingga kita identifikasi kuasai itu materi-materi pokoknya dahulu, sehingga materi-materi yang banyak itu yang tidak terlalu mungkin penting tidak dibicarakan dahulu. Harapannya adalah dengan mengurangi materi, ada cukup waktu dan ruang bagi ibu bapak guru itu pembelajarannya itu lebih mendalam. Jadi bukan hanya sekedar ceramah, transfer pengetahuan kepada peserta didik, tapi ada cukup waktu, ruang. Jadi tidak dikejar-kejar materi, oh terlalu banyak nih, banyak materi yang belum saya sampaikan, yang harus saya sampaikan. Sehingga belum dicek pemahaman siswa, penalaran sudah beralih ke materi selanjutnya. Karena kalau nggak segera beralih ke materi selanjutnya, tidak tercapai. Nah, maka sekarang ibu bapak, kita upayakan materi-materi yang tidak terlalu penting itu tidak perlu diajarkan dulu, identifikasi materi penting, yang tujuannya agar pembelajaran itu bisa lebih mendalam. Di dalam pembelajaran ditanya ada proses diskusi, kalaupun selain pembelajaran berbagai model-model pembelajaran itu bisa dilakukan, karena salah satu sejak K13 kan model pembelajaran discovery learning, project based learning, problem based learning itu kan sudah disarankan, tapi tidak berjalan, jarang yang sedikit. Kenapa mereka tidak berjalan? Ya karena kurang cukup waktu untuk melakukan model-model tersebut. Berbagai metode yang kreatif itu sulit dilakukan karena yang dikejar adalah materinya yang padat. Nah sekarang kita kurangi dulu materinya. Kalau materinya tidak terlalu banyak, harapannya di dalam proses di kelas itu pembelajaran itu digali lebih mendalam. Harapannya ada penalaran itu dibangun kepada para peserta didik kita. Jadi bukan hanya sekedar tahu mereka tersampaikan pengetahuannya, tapi mereka digali penalaran-penalarannya. Nah harapannya kalau itu sudah dibiasakan, maka harapannya kemampuan penalaran yang kita harapkan selama ini bisa terwujud. Pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan itu bisa terwujud. Jadi metode bukan hanya satu arah lagi ceramah saja. Bisa terkait dengan diskusinya lebih digali, model-model bisa digali, penalaran, tanya jawab yang bervariasi ya, menggali konsep tertentu itu bisa digali. Nah itu yang pertama. Dengan kita fokus kepada kompetensi esensial, justru harapan dalam proses pembelajarannya bisa lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, kita ingin memberikan beberapa fleksibilitas. Karena tentu banyak guru-guru yang sudah kreatif, inovatif di dalam melakukan proses-proses pembelajaran. Yang mungkin selama ini, oh ini salah, nggak seperti itu. Karena harusnya tahapannya ini. Nah, kita ingin memberikan berbagai fleksibilitas kepada satuan pendidikan, kepada para pendidik, mulai dari penetapan tujuan pembelajaran. Kalau selama ini, Bapak, tujuan pembelajaran itu kan kita tetapkan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar. Urutannya kan sudah ditentukan dari pusat seluruhnya, berbagai mata pelajaran. Kalau yang pertama ngajarin KD 3.1, 3.2 4.1 pasangannya, 3.2, 4.2 pasangannya, seluruhnya sama. Alurnya sama, pasangannya sama, yang diajarkannya sama. Tahapan-tahapannya sama, karena kan semua harus diajarkan semua kompetensi dasar ini. Dari 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 kan semua sama. Tujuan pembelajarannya di drop oleh pusat. Misalkan di SD tahun pertama, KD yang pertama di bulan yang pertama adalah menguasai bilangan 1 sampai 100. Siswanya apakah belum pernah belajar angka, sudah belajar angka, sudah belajar PAUD, belum pernah belajar PAUD, semua dipaksa semua harus menguasai bilangan 1 sampai 100. Ditentukan tujuannya sama, tidak melihat beragam kondisi anak. Pokoknya silahkan harus kuasai sampai 100. Dipaksa harus menguasai sampai 100 di kompetensi dasar yang pertama. Nah, sekarang kita ingin penentuan tujuan pembelajaran itu Ibu apa yang menentukan? Kita menetapkannya adalah capaian di akhir fase, di setiap fase. Kalau SD di tahun kedua, di tahun keempat, di tahun keenam. Kalau di SMP di tahun ke-9, di kelas ke-9. Sehingga Ibu Bapak, kalau mungkin di sekolah Ibu Bapak siswa-siswanya sudah mengenal angka, ya nggak apa-apa tentukan sampai 100. Tapi setelah diidentifikasi di sekolah Ibu Bapak, siswa-siswanya belum ada yang mengenal angka, baru kenal angka dan nggak ada yang pernah belajar kode, ya cukuplah tentukan pembelajarannya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Sekolah lain mungkin cara mulai mengenal angka tapi belum terlalu mahir. Ya mungkin 1 sampai 20 atau 1 sampai 50. Sehingga penentuan tujuan pembelajaran, kalau sekarang ibaratnya KD-nya itu 3.1-nya itu, lihat kemampuan awal siswa.
Dari situlah Ibu Bapak menentukan kira-kira logisnya bisa tercapai sejauh mana. Jadi bukan di drill dari pusat untuk tercapainya tujuan pembelajarannya yang dalam bentuk KD-nya. Sekarang ingin diserahkan kepada Ibu Bapak, tentukan lihat kondisi awal anak, kira-kira mencapainya sejauh mana. Termasuk urutan-urutan mengajarkannya. Kalau sebelumnya, ini habis ini, materi ini. Habis materi ini, materi ini. Nah sekarang bahwa semangatnya adalah Ibu Bapak yang menentukan. Tentukan. Yang penting adalah nanti di akhir fase, kompetensi itunya tercapai, kompetensi yang kita tetapkan. Jalur mencapainya silahkan. Kalau ibaratnya perjalanan dari Jakarta ke Bandung, nah kalau sebelumnya tuh kalau menuju Bandung kan sudah ditentukan rutenya. Misalkan semua naik bis. Kalau sekarang ditentukan itu silahkan tolong sampai ke Bandung. Mau naik bis silahkan, mau naik kereta silahkan, lewat Cipularang silahkan, lewat Cianjur silahkan, mau bawa motor silahkan. Yang penting sampai Bandung. Caranya silahkan sesuaikan kemampuan masing-masing. Nah itu yang semangatnya. Sehingga tujuannya sekarang, tujuannya itu kita tentukan di akhir fase. Cara mencapainya, rute mencapainya, Ibu Bapak perkirakan sesuai kemampuan siswa. Beragam. Mungkin ada yang mencapai fase harus melewati 7 langkah. Ada yang mencapai harus 10 langkah. Ibaratnya sebarang mencapai kompetensi tertentu, ada yang membuat 7 KD, ada yang membuat 10 KD, ada yang membuat 5 KD. Nah, itu yang ingin kita berikan fleksibilitas penentuan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah terkait dengan pendekatan pembelajaran. Kalau selama ini pendekatan itu misalkan di SD harus dengan tematik, ya semua seragam tematik. Gurunya mampu, nggak mampu ya harus tematik. Nah sekarang kita ingin mengembalikan pendekatan itu silahkan diputuskan di level satuan pendidikan. Kalau gurunya, siswanya, gurunya lebih mampu, lebih nyaman dengan tematik, ya lanjutkan, silahkan boleh tematik. Tapi kalau gurunya kesulitan dengan tematik, lebih mampu mengajarkannya berbasis mata pelajaran, ya silahkan berbasis mata pelajaran. Begitu pula di SMP, di SMA. Di SMP kalau gurunya sekolahnya lebih nyaman dengan tematik, nggak apa-apa silahkan dilakukan tematik. Kalau gurunya mapel, silahkan mapel. Jadi pendekatan yang mau digunakan, itu diserahkan kepada satuan pendidikan, mau berbasis tematika, mau berbasis mata pelajaran, atau dengan sistem blok. Nah ini ditunjang dengan pengorganisasian pembelajaran. Kalau selama ini pembelajaran pengorganisasian itu kita tetapkannya per minggu, sehingga kalau kita tetapkan mata pelajaran agama misalkan 3 jam, maka akan belajar selama 1 tahun 3 jam. Kita tetapkan mata pelajaran seni 3 jam, maka akan sepanjang tahun belajar 3 jam mata pelajaran seni. Nah sekarang kita tetapkannya per tahun 3 jam itu setara dengan 108 jam. Karena minggu efektif 36. Kita tetapkan 108 jam. Nah untuk memperoleh 108 jam boleh dengan cara seperti ini. Dibagi rata boleh tetap 3 jam rutin. Tapi boleh dengan cara-cara lain. 108 jam itu diperoleh dari 6 kali 18 tambah 0 kali 18. Artinya semester 1 ada 6 jam. Semester 2 tidak ada 0 kali 0 jam. Artinya ada mata pelajaran seni di semester 1, tidak ada mata pelajaran seni di semester 2 atau kebalikan. Atau bisa jadi semester 1 alokasinya lebih banyak dibanding semester 2. Misalkan semester 1 4 jam, semester 2 2 jam. Nah itu variasi-variasi yang memungkinkan. Bisa jadi nanti misalkan di SMP belajar selama 12 mata pelajaran, bisa jadi sekarang dikumpulkan 6 pelajaran diajarkan di semester 1, 6 pelajaran lagi diselesaikan di semester 2. Nah itu variasi-variasi yang memungkinkan dilakukan di satuan pendidikan. Ini bukan untuk menyulitkan, kalau nggak mau sulit dibagi rata seperti saat nanti pun nggak dilarang. Tapi kita membuka ruang inovasi-inovasi satuan pendidikan untuk mengorganisasikan, membuat penjadwalan itu di level satuan pendidikan. Sehingga nanti dari segi guru tadi karena dengan menetapkan tujuan pembelajaran, Ibu Bapak yang menetapkan kita hanya di area fase, guru bisa mengajar sesuai tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Dari segi sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Dari segi peserta didik juga nanti bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah fokus kepada kompetensi yang esensial agar pembelajaran lebih mendalam, lebih bermakna, lebih menyenangkan. Yang kedua kita ingin lebih fleksibel, lebih memerdekakan, baik buat guru, peserta didik, maupun satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah kita ingin lebih relevan dan interaksi. Nah, Ibu Bapak, saat ini mungkin fokus pembelajaran kita seringkali 100% dihabiskan untuk akademik. Maka Ibu Bapak, kita dalam kurikulum Merdeka itu, alokasi waktu beban belajar siswa itu tetap.
Tetapi waktu yang tetap itu tidak dihabiskan 100% untuk akademik. Kita mengambil porsi setiap mata pelajaran kurang lebih 30% untuk melakukan pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini melalui kegiatan proyek. Maka disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karakter apa yang dibangun? Karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Karakter yang beriman, berakhlak mulia, karakter yang bergotong royong, karakter yang berkebinekaan global, karakter yang mandiri, karakter yang bernalar kritis dan kreatif. Nah, 6 karakter dimensi profil pelajar saya ingin kita bina, ingin kita kuatkan. Ingin kita perkuat siswa-siswa itu pengembangan karakternya melalui kegiatan proyek. Nah, proyek ini juga memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu aktual, isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, sehingga mereka lebih peduli terhadap kesehariannya, sehingga mereka tahu manfaat-manfaatnya, sehingga mereka tahu keterkaitan materi-materi yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Misalkan contoh terkait pengelolaan sampah proyeknya. Oh, ternyata saat pengelolaan sampah itu Bapak, fokusnya yang ingin dibangun itu sebenarnya karakternya. Misalkan gotong royongnya, lalu berakhlak mulianya. Pada saat dia melakukan proyek, dibina nih gotong royong, diantaranya, ada nggak kolaborasi dengan temannya? Ada nggak komunikasi dengan temannya? Ada nggak empati dengan temannya? Nah, inilah pada saat proyek, kalau belum terlihat komunikasinya masih diam-diaman, dorong dia supaya ada komunikasi dengan temannya, ada kolaborasi dengan temannya. Kalau pada saat proyek misalkan akhlaknya sebelumnya masing-masing tidak peduli terhadap lingkungannya, buang sampah sendirian sembarangan, lihat benda-benda, main hancurin tanaman dan lain-lain, dengan temannya juga kurang baik sikap perilakunya. Nah, pada saat proyek itu dilatih, kalau kamu pada saat ini dilatih karakternya. Kalau belum ada kolaborasi, dorong supaya dianya ada kolaborasi dengan temannya, ada komunikasi dengan temannya. Kalau sebelumnya buang sampahnya sembarangan, sekarang diajarkan, dibina, jangan buang sampah sembarangan secara bertahap. Lalu kalau sebelumnya dengan temannya kurang bagus hubungannya, didorong supaya dengan temannya sikapnya menjadi lebih baik. Nah, ini tentunya dibina perlahan-perlahan melalui proyek kegiatan karakter ini, itu yang ingin kita tanamkan. Sehingga dalam struktur kurikulumnya Ibu Bapak, yang saat ini kita bagi 2 kegiatan utama dengan tidak menambah beban belajar siswa. Ada fokus untuk intranya ke berbagai mata pelajaran, tapi ada waktu yang kurang lebih 30%, 20-30% ini untuk pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga yang dibangun para peserta didik kita adalah karakternya dan kompetensinya. Kompetensinya dibangun, karakternya juga dibangun. Jadi bukan hanya akademiknya saja, akademiknya dibangun, karakternya juga dibangun. Ini 3 hal yang lagi ingin kita perkuat di dalam kurikulum Merdeka. 1, ingin fokus kepada kompetensi esensial agar pembelajaran mendalam, penalarannya bisa terbangun. Yang kedua, ingin memberikan fleksibilitas baik satuan pendidikan, peserta didik, siswanya juga bisa lebih kreatif sehingga mereka bisa berkembang, bukan hanya akademiknya, juga terkait dengan karakternya. Dan juga kita ingin realistis, capaian yang kita tetapkan itu bisa dicapai oleh para peserta didik. Kita bukan menetapkan capaian yang tinggi yang belum tentu bisa terlalu dicapai oleh para peserta didik, untuk membantu Ibu Bapak membelajarkan. Yang bisa nanti Ibu Bapak unduh melalui Android, atau Ibu Bapak bisa buka langsung melalui websitenya. Syarat untuk mengaksesnya adalah Ibu Bapak silahkan, bagi yang belum mempunyai, untuk mempunyai akun Belajar ID. Jadi nanti bisa membukanya melalui akun Belajar ID. Nah, bisa jadi penerapan tahun ini belum mampu mengembangkan sendiri. Nah, itu boleh Ibu Bapak menggunakan contoh yang kita siapkan. Yang penting adalah justru di dalam proses pembelajarannya dilakukan, pembelajarannya mendalam. Jadi tidak terkekang masalah administrasinya. Jadi fokus perubahannya itu bukan dari segi administrasi. Fokus perubahannya itu Ibu Bapak dari segi bagaimana pengimplementasiannya, karakternya itu dilakukan. Ada kegiatan proyek karakter dibangun. Lalu bagaimana Ibu Bapak fleksibel merancang, mengembangkan kemampuannya, pengorganisasiannya, termasuk bagaimana fokus pembelajaran yang mendalam. Itu yang harapannya. Kita sudah menyimpan Ibu Bapak terkait dengan berbagai kebijakannya, itu sudah kita simpan di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Modul belajar itu minimalnya sebenarnya 3 komponen. Ada komponen tujuan, ada komponen kegiatan, ada komponen asesmen. 3 aja, mau disusunnya menjadi setengah halaman, jadi 1 halaman,
dari 2 halaman jadi 3 halaman, ya silahkan saja disesuaikan. Komponennya lebih dari itu silahkan, kan minimal namanya. Minimal ada tujuan, minimal ada langkah-langkah kegiatan, minimal ada asesmen. Sehingga bisa jadi ada yang menyusunnya menjadi setengah halaman, jadi 1 halaman, ataupun lebih banyak dari itu. Komponennya lebih dari 3, tentunya silahkan variasi. Jadi penekanannya adalah komponennya aja silahkan dipenuhi, ada 3, ada tujuan, ada kegiatan, dan ada asesmen. Lalu terkait dengan penyajian sistematika, silahkan mau dibuat dalam bentuk Excel, mau dibuat dalam PowerPoint, mau dalam bentuk Word, mau dibuatnya horizontal, vertikal, silahkan. Jadi penggunaan terkait modul belajar, penggunaan perencanaan pembelajaran itu silahkan. Nah, saat ini kita sudah menyiapkan juga untuk yang sederhana, bagaimana yang cukup 3 komponen. Tidak ada membatasi kita harus seragam. Justru kalau kita buat sediakan format itu menyeragamkan orang jadinya. Jadi yang kita penuhi komponennya. Jadi bukan kemerdekaan kalau kita siapkan template format seragam semua, dilakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah silahkan komponennya terpenuhi, silahkan kembangkan variasi sistematika, silahkan satuan pendidikan. Kalau Ibu Bapak mau bikin sendiri gitu ya, Ibu Bapak langsung tutup lagi yang contoh yang kita bikin, kembangkan sendiri. Apakah tinggal komponen tadi aja terpenuhi atau tidak. Untuk buku itu kemarin, jadi pada saat penyusunannya itu kita dilandasi ada MOU bersama dengan Kementerian Agama. Yang mestinya kan penyusunannya di Kemenak, cuma mungkin satu dan lain hal belum memungkinkan untuk disusun. Akhirnya kita buat MOU, kita memfasilitasi penyusunannya, penetapannya kita, tapi penyusunannya secara substansi dikirim dari Kementerian Agama. Jadi penyusunnya, nah akhirnya kerjakan bersama, difasilitasi bersama, termasuk di dalam kop bukunya pun ada 2 kop, Kemdikbud dan Kemenak, untuk buku-buku yang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi bukunya disusun oleh Kemdikbud tentunya bersama dengan Kemenak berdasarkan MOU yang disusun bersama. Sudah kita tetapkan. Kalau kemarin yang program sekolah penggerak memang dikirim satu-satu, yang programnya Kemdikbud. Tetapi yang khusus jalur mandiri di tahun ini, Ibu Bapak, kita hanya menyediakan di Siplah. Soft copy-nya sudah kita siapkan, pemesanannya melalui Siplah menggunakan dana BOS. Jadi tidak akan dikirim satu-satu, silakan satuan pendidikan buku soft copy-nya, kalau soft copy-nya bisa langsung di-download di website Kemdikbud. Kalau bukunya yang sudah tersedia di website Kemdikbud, tinggal di-download saja. Siapapun tinggal klik download, buka. Untuk bukunya, untuk soft copy-nya. Kalau untuk tercetaknya, ini kalau yang jalur mandiri itu menggunakan dana BOS. Jadi mereka mendanakan dana BOS, membelinya boleh melalui Siplah yang sudah disiapkan. Kalau di melalui Siplah sudah ada harga eceran tertingginya untuk yang mau tercetaknya. Kalau soft copy-nya bisa langsung download saja, terutama yang kelas awal ya, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10, tinggal buka website buku.kemdikbud.go.id, tinggal klik cari yang buku PAK, download, sudah diperoleh untuk buku siswa dan buku guru. Kalau untuk buku cetaknya, kalau yang di Kemdikbud kan tidak ada, yang saat ini yang jalur mandiri yang mau menerapkan tidak akan di-drop, tapi mereka silakan menggunakan dana BOS untuk memperoleh mengaksesnya. Itu ya untuk yang buku teks. Jadi buku mestinya sekarang menjadi satu buku karena penyusunannya bersama. Logonya pun di buku agama itu kan ada logo Kemdikbud dan logo Kementerian Agama. Yang ada di dalam peraturan pemerintah itu adalah muatan. Maka dari muatan itu diterjemahkan ke dalam mata pelajaran. Jadi ada satu muatan bisa menjadi beberapa mata pelajaran, ada beberapa muatan menjadi satu mata pelajaran. Yang dilakukan terhadap muatan kewarganegaraan dan muatan pendidikan Pancasila itu menjadi satu nama mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang di kurikulum Merdeka ini sekarang mengganti nama mata pelajaran PPKN menjadi nama mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di mata pelajaran pendidikan Pancasila ini sudah ada muatan kewarganegaraan dan ada muatan Pancasilanya. Jadi sebagai jawabannya sekarang menjadi nama mata pelajaran pendidikan Pancasila, mengganti nama mata pelajaran PPKN. Di dalamnya ada pendidikan kewarganegaraan dan ada pendidikan Pancasila. Sama juga dengan beberapa hal yang lain, misalkan di sekolah dasar, muatannya kan adalah muatan pengetahuan sosial, muatan pengetahuan alam, maka digabungkan di sekolah dasar menjadi satu nama mata pelajaran, yaitu nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini kebalikan dengan di SMA. Di SMA itu kan kalau dari segi muatan pengetahuan sosial, muatan pengetahuan alam.
Maka di SMA dipecah menjadi nama mata pelajaran banyak, ada IPA, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Itulah. Jadi dari muatan ini sebenarnya kami mengemasnya bisa jadi menjadi satu mapel, bisa jadi mengemas menjadi dari satu muatan menjadi beberapa mata pelajaran. Secara prinsip itu kan disesuaikan saja kebutuhan ibu bapak ya. Perencanaan pembelajaran itu kan semestinya kebutuhan ibu bapak. Kalau ibu bapak butuhnya 3 komponen ya 3 komponen. Ibu bapak butuhnya 5 komponen. Misalkan Bu Depi ini guru senior. Bu Depi sudah paham sekali terkait dengan mengajar. Ya mungkin Bu Depi ya cukup 3 komponen, setengah halaman cukup. Tapi mungkin saya guru baru, guru muda. Kalau saya 3 komponen, saya malah bingung harus ngapain, dan setengah halaman saya bingung harus seperti apa, kurang terpandu. Sehingga semestinya perencanaan pembelajaran itu disesuaikan kebutuhan. Itu yang perlu dipegang pertama, sesuaikan kebutuhan. Yang kedua terkait minimal komponen, Ibu Bapak. Di dalam standar proses insya Allah yang kemarin sudah selesai harmonisasi dengan Kemenkumham, dan mungkin tidak akan lama lagi kita terbitkan, semoga sebelum pengajaran baru sudah terbit ya, karena sudah selesai harmonisasinya. Kita sudah mencabut istilah SRPP dan mencabut istilah silabus. Adanya adalah perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran ini hanya memuat 3 komponen tadi. Jadi kebijakan antara standar dengan kurikulumnya nanti akan selaras, minimal 3 komponen. Jadi kalaupun ada yang meminta lebih, ya mungkin ditunjukkan ini regulasinya, nanti ada permennya, standar prosesnya memuat minimal 3 komponen, lalu di dalam panduan kurikulumnya juga memuat 3 komponen. Karena bisa jadi meminta itu ada yang mungkin belum mengetahui informasinya. Jadi nanti kalau sudah terbit, ditunjukkan saja, oh ini sebagai dasar kami mengembangkan kurikulumnya. Baik di dalam standarnya maupun di dalam panduan pembelajarannya. Oh inilah dasarnya kenapa kami menggunakan 3 komponen tersebut. Karena sesuai dengan standar, sesuai juga dengan panduan di dalam kurikulumnya. Itu yang mungkin secara perlahan juga kita coba lakukan beberapa kali penyamaan persepsi, termasuk dengan para pengawas terkait dengan pemahaman di dalam kurikulum. Kebijakan saat ini di tahun ajaran baru siapapun boleh menggunakan. Tidak ada paksaan untuk di tahun ajaran baru ini. Lalu apakah mulai berlakunya untuk seluruhnya? Nah, kemungkinan di tahun 2024 secara bertahap akan difokuskan ke salah satu kurikulum nasional kembali. Jadi sekarang memang 3 opsi pun karena fokusnya adalah pemulihan dulu pembelajaran, tidak menggantikan kurikulum, dan mungkin di tahun 2024 baru akan diarahkan ke satu kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Nah, dari setelah ditetapkan baru diarahkan ke salah satu. Nah, kalau diarahkan salah satu, tentunya yang satu itu dilakukannya lihat kondisi awalnya nanti. Kalau penggunanya mungkin sudah banyak, 60%, 70% bisa jadi satu tahap. Kalau penggunanya masih rendah, ya mungkin perlu melakukan beberapa tahap menjadi 100%. Jadi kondisinya menunggu tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi, sehingga dia ambil kebijakannya apakah cukup sekaligus atau mungkin ada beberapa tahap. Yang jelas 2 tahun ini, kalau tahun ini yang jelas siapapun boleh menggunakan. Jadi sekarang tidak ada penyeleksian, siapapun boleh menggunakan. Kalau di tahun ajaran 2022 sampai 2024 silahkan satuan pendidikan yang memutuskan. Nanti 2024 lah baru kementerian yang pusat yang memutuskan. Nah, kalau mau mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila ya langsung nggak apa-apa silahkan. Tapi tidak diwajibkan karena fokusnya adalah mencapai elemen sesuai capaian pembelajaran. Para penyusun capaian pembelajaran kan sudah mempertimbangkan dengan baik terkait dengan nilai-nilai tersebut. Sehingga fokus untuk mata pelajaran itu fokusnya kepada capaian pembelajaran yang sudah dituangkan. Terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini yang kita tuangkan di dalam Kopmen, karena kemarin banyak yang menerjemahkannya agak berbeda terkait profil pelajar Pancasila yang melalui proyek. Jadi karena dalam struktur kurikulumnya itu, mapel itu ada proyek masing-masing. Nah, Ibu apa perlu kami sampaikan ya. Pertama, alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila memang kita simpan di setiap mapel, tapi dalam pelaksanaannya bukan setiap mapel ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek itu yang dilihat akumulasi waktunya nih, yang 25-52. Maka kita berikan pengantar di setiap Kopmen. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan proyek mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Jadi proyek dipisahkan bukan di mapel. Jadi mapel tidak ada mapel. Bukan dibebankan setiap mapel ada proyek. Proyek itu dilihatnya diakumulasikan. Jadi dulu sebenarnya kami menyimpan proyek itu disimpan di bawah seluruhnya. Tetapi karena ada isu beban mengajar guru, terutama SMP SMA, kita simpan alokasinya di samping kanan untuk keperluan beban mengajar.
Tapi pelaksanaannya, proyek itu di waktu waktunya diakumulasikan, di SD setahun dibuat 2 proyek. Nah, untuk proyek itu dikaitkannya ke profil pelajar Pancasila. Jadi untuk proyek ya, dan proyek bukan setiap mapel ada proyek ya. Malah di dalam proyek kita kalimatnya ada dikaitkan di sini. Pada saat mengerjakan proyek tidak harus dikaitkan dengan mata pelajaran untuk proyek tersebut. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi proyek misalkan proyek pengelolaan sampah atau proyek lainnya tidak harus dikaitkan. Kalau mau terkait silakan, tapi tidak harus dikaitkan. Sehingga dengan demikian, kalau pada saat fokus mengajarkan agama yang intra, ya fokuslah ke mata pelajarannya agama Kristen, ya fokus mengajarkan agama Kristen, langsung ke capaian pembelajaran agama Kristen, menguatkan nilai-nilai yang sudah dituangkan dalam capaian agama Kristen. Nah, kalau untuk proyek, nah ini untuk proyek diakumulasikan waktunya, jangan masing-masing. Kumpulkan 25 dilakukan nanti oleh seluruh guru akan menjadi fasilitatornya. Itu untuk proyek. Jadi kita kemarin terkait dengan disampaikan pemahaman yang berbeda-beda terkait proyek, akhirnya kita perlu perkuat di sini. Pelaksanaan proyek itu dilakukan secara fleksibel baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacunya kepada profil pelajar Pancasila dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Kalau untuk proyek, jadi proyek itu tidak terkait satupun dengan mapel, nggak masalah. Kalau untuk proyek penguatan profil itu, kalau mau terkait juga silakan. Secara waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan menjumlah alokasi waktu pelajaran proyek di semua mata pelajaran. Jadi jumlah total waktunya. Untuk proyek ini baru didesain proyek setahun 2 kali. Nah, kalau untuk capaian intranya, nah intra ya tentu sesuai tadi agama Kristen ada capaiannya yang sudah ditetapkan, ya capailah capaian yang sudah capaian pembelajaran. Jadi tidak harus dikait-kaitkan lagi, dipaksakan lagi. Karena untuk proyek untuk profil pelajar Pancasila ada fokusnya tadi juga alokasi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau pada saat proyek ya fokusnya ke proyek, jangan dikait-kaitkan dengan mapel agamanya gitu ya. Kalau pas agama ya fokus mengajar agama. Nah, kalau pada saat proyek ya fasilitator proyek diakumulasikan proyeknya di tingkat satuan pendidikan gitu ya. Jadi pada saat agama ya fokus mengajarkan agama. Nah, jadi di dalam KPN-nya kita kalimat ini, struktur kurikulum kan terbagi menjadi 2 kegiatan utama, pembelajaran intra ya, lalu proyek penguatan. Kegiatan pembelajaran intra itu mengacunya kepada capaian pembelajaran, jelas capaian agama Kristen, ya mengacunya kepada capaian pembelajaran agama Kristen. Kalau proyek ya mengacunya ke profil, jadi membedakan antara pembelajaran intra proyek. Sehingga kalau pada saat intra ya dia fokusnya ke capaian pembelajaran intra gitu. Fokusnya sesuai yang dituangkan di dalam capaian pembelajaran intra. Nah, kalau pada saat proyek dia akumulasikan proyek tersendiri gitu ya. Ada proyek yang sebenarnya pada saat proyek tidak mesti dikait-kaitkan, tidak terkait satupun, nggak masalah dengan mata pelajaran kalau pada saat proyek gitu ya. Karena guru pada saat proyek itu lebih memfasilitasi pelaksanaan karakternya. Jadi ini tidak dicampurkan untuk yang kegiatan proyek itu. Jadi tidak ada kewajiban pada saat proyek dikaitkan dengan agama, nggak ada. Fokusnya adalah karakter profil pelajar Pancasila kalau pada saat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada saat intra, nah fokuslah ke intra, ke capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya menuntut apa ya sesuai kan. Kalau agama Kristen menuntut hal apa saja yang ingin Tuhan, ya fokusnya ke sana pada saat mata pelajarannya. Itu yang kita tuangkan juga di sini. Struktur kurikulum itu kan ada untuk intra, atau untuk proyek. Proyek yang dimaksud itu kita kalimatnya panjangin, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, perlu Ibu Bapak ketahui, kalau untuk intra, pendekatan pembelajaran yang mau dilakukan, intra itu silakan aja mau project based learning, program based learning, discovery learning, contextual learning, atau apapun pendekatan yang menurut Ibu Bapak terbaik, silahkan. Kalau untuk intra ya, untuk mata pelajaran. Nah, bedakan dengan project yang di sini, project penguatan profil pelajar Pancasila, kalimatnya utuh, bukan pembelajaran berbasis project lagi, project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, rangkaian juga nggak pakai sintak-sintak tertentu juga nggak apa-apa. Kalau ini karena fokusnya penguatan karakter, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau mengajarkan intra ya, mata pelajaran, misalkan pendidikan agama Kristen, ngajarin ya, silahkan aja penggunaan model apapun yang dirasa Ibu Bapak tepat gitu ya. Kita tidak menyaran kalau mau pakai problem based learning silahkan, apapun yang menurut Ibu Bapak tepat. Kita tidak mengarahkan ke salah satu. Kalau untuk intra ya, pendekatan atau model yang digunakan.
Nah, kalau yang satu lagi project, nah project itu fokus benar-benar project, tidak dikaitkan dengan mapel karena dia memang project penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah lintas mata pelajaran. Jadi yang project penguatan profil pelajar Pancasila kalimatnya utuh. Nah, kalau intra sekali lagi tidak, pembelajarannya silahkan, tidak harus project. Mau pakai apapun, kalau mengajarkan mata pelajaran yang misalkan agama Kristen, silahkan dengan berbagai metode. Termasuk untuk penilaian, semangat kita itu sebenarnya tidak ingin membakukan, justru ingin memberikan kewenangannya di level satuan pendidikan semangat saat ini. Pengolahannya silahkan sesuaikan Ibu Bapak tujuan pembelajarannya apa, Ibu Bapak yang menetapkan. Misalkan merasa untuk menetapkan tujuan pembelajaran ini, Ibu Bapak merasa ngetesnya cukup langsung praktek gitu. Ya udah cukup dari praktek ibadah misalkan, cukup. Atau Ibu Bapak ngetesnya dengan hanya tes tulis, silahkan dengan tes tulis. Atau Ibu Bapak merasa tesnya itu langsung dengan terlihat, misalkan lagi dituntut kan beramal misalkan ya udah pada saat lihat dia beramal ke temannya udah menurut Bapak nilainya bagus, silahkan sudah dipraktekkan. Jadi penilaiannya tidak mesti harus ada pengetahuan juga, keterampilan lain, silahkan sesuaikan tujuan pembelajaran Bapak. Kalau menilainya hanya dengan tes tulis merasa Ibu Bapak cukup, ya silahkan dengan tes tulis saja. Kalau merasa dengan Ibu Bapak dengan portofolio cukup, ya silahkan dengan portofolio saja. Jadi keleluasaan justru ingin kita berikan kepada Ibu Bapak, nggak mau dibakukan. Karena yang paling tahu menilainya itu adalah Ibu Bapak di satuan pendidikan. Sehingga variasinya disepakati aja di satuan pendidikan. Oh, saya mau menilainya dengan apa untuk penilaian. Itu yang ingin kita berikan. Jadi kita tidak ingin membakukan hal tersebut. Ibu Bapak kan penguatan karakter sudah dilakukan oleh Ibu Bapak selama ini. Nah, kalau kita elaborasi, sebenarnya Bapak pada saat membangun nilai religius, jujur, karakter, ciri damai itu sebenarnya sudah relevan dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toleran, demokratis, semangat kebangsaan, cipta tanah air, ini sudah relevan membangun kebinekaan global. Peduli lingkungan, peduli sosial, mandiri, ini sudah relevan dengan gotong royong. Yang mandiri, disiplin, bekerja keras, sudah relevan dengan mandiri. Rasa ingin tahu, gemar membaca, penilaian kritis, kreatif, menghargai prestasi komunitas. Ini juga sudah relevan dengan dimensi kreatif. Jadi kalaupun di K13 dan ingin melanjutkan K13, lalu kemarin K13 mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam berbagai mata pelajaran, ini juga sebenarnya sudah relevan membangun karakter profil pelajar Pancasila. Dan jika Ibu Bapak juga ingin lebih menguatkan terkait dengan dimensi pelajar Pancasila melalui proyek, misalkan ya, bisa juga ini proyeknya dilakukan di luar mapel dalam kokurikuler. K13 kebetulan kokurikuler itu kan di luar jam. Nah, proyek mulai bisa dilatih, proyek di luar kokurikuler, ditugaskan proyek-proyek untuk penguatan karakter itu juga sudah bisa mulai dilakukan. Jadi ke dalam intranya mulai diintegrasikan nilai-nilai karakter tadi kan sudah dilakukan selama ini. K13 kan nilai karakter secara tidak langsung membangun profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana terkait dengan penguatan melalui proyek juga kan sudah dilakukan. Jadi K13 pun kalau mau masih melakukan menguatkan profil masih memungkinkan dilakukan. Cuma bedanya proyeknya kalau di kurikulum Merdeka itu sudah bagian beban mengajar siswa di waktu jam belajar siswa. Kalau untuk K13 kalau mau dilakukan proyek tadi, mulai berlatih proyek tadi ya di luar jam pelajaran siswa untuk dalam bentuk kokurikuler.